Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua yang terhormat Bapak Idiswara, Bapak Adi Junaidi, yang saya hormati rekan-rekan peserta Diklat PKA Angkatan 4 tahun 2023 kelas Kabupaten Bulungan. Pada kesempatan siang ini saya akan mempresentasikan lesson learned ya, jadi hasil pembelajaran dari materi akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja, kemudian melihat bagaimana praktiknya terkait dengan akuntabilitas kinerja itu di level saya, di level bidang atau Irban wilayah 2 Inspektorat Kabupaten. Selanjutnya, dasar utama materi terkait dengan akuntabilitas jabatannya dari Peraturan Nomor 5 Tahun 2023 pada pasal 7 menyatakan bahwa akuntabilitas jabatan itu adalah kemampuan dalam memimpin laksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Nah, bagaimana praktek akuntabilitas kinerja itu pada level 403 di inspektorat? Sedikit saya cerita bahwa inspektoratnya adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan. Inspektorat juga berperan sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Nah, akuntabilitas saya di level Irban itu memiliki makna bahwa saya itu berkewajiban yang nantinya mempertanggungjawabkan kinerja yang saya lakukan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan, perjanjian kinerja, serta sasaran kinerja yang saya buat di awal tahun yang telah direncanakan, disepakati, dan ditandatangani bersama dengan inspektur selaku atasan langsung. Jadi kemudian bagaimana capaian kinerjanya, nah disitulah saya pertanggungjawabkan apakah sesuai dengan target yang ditetapkan di muka atau tidak. Gitu. Selanjutnya program kerja tahunan saya di Irban 2 ya, itu ada 16 sasaran pengawasan yang kami lakukan di tahun 2023 ini. Jadi ada 16 pemeriksaan yang kami lakukan. Kemudian ini perjanjian kinerja antara saya dengan inspektur selaku atasan langsung. Terus sasaran kinerja pegawai yang saya buat atau SKP ya, turunan daripada perjanjian kinerja itu. Nah, potensi permasalahan terkait dengan capaian kinerja nih. Jadi saya mengestimasi bahwa ini bisa jadi potensi masalah nantinya gitu. Saya bikin ada 2, jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor internal itu terdapat rencana sasaran pengawasan atau pemeriksaan yang kami lakukan itu yang belum ada pedomannya karena sesuatu yang baru ya, jadi bukan program rutin gitu. Karena ini amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri baru dilaksanakan di tahun 2003. Itu contoh yang tadi adalah pengawasan terhadap SPM, dan yang kedua itu ada audit yang sifatnya pesanan dari BPKRI terkait dengan audit pengelolaan keuangan PT BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat Bulungan. Yang kedua, kurangnya tenaga fungsional auditor yang ada di inspektorat secara umum ya, bahwa kami itu membutuhkan 65 orang auditor, sementara yang ada di kantor itu baru 28 orang gitu. Nah, jadi kekurangan tenaga fungsional ini itu sangat berpengaruh sebenarnya terhadap capaian kinerja yang harusnya kita bisa lebih cepat bekerja, tapi karena keterbatasan orang, maka akhirnya kita menyesuaikan jadwal itu. Jadi kalau dihitung per Irban itu seharusnya satu Irban itu ada 13 orang pembantunya. Itu 13 orang jabatan fungsional di bawahnya.
untuk mencapai sasaran kinerja Irban dalam rangka membantu capaian atau intervensi sasaran kinerja inspektur. Gitu. Selanjutnya itu menjaga integritas. Jadi ini juga bisa jadi masalah kalau kita tidak selalu atau tidak sering menekankan terkait dengan integritas karena ada banyak godaan jika kami melakukan pemeriksaan, macam-macam godaan itu. Lagi terkait dengan gratifikasi, harta, tahta, dan renata katanya. Selanjutnya, bagaimana kami harus meningkatkan kompetensi ASN Inspektorat. Jadi tidak hanya berpuas diri dengan apa yang sudah diketahui sekarang, karena masih banyak hal-hal yang harus kami update sesuai dengan regulasi maupun perkembangan teknologi. Jangan sampai yang diperiksa itu lebih paham dan lebih bijak daripada yang memeriksa. Selanjutnya, potensi permasalahan itu dalam capaian kinerja adalah faktor eksternal, itu ada penugasan dari pemerintah pusat yang disebut dengan mandatori. Dan ini penugasan pusat ini mengalahkan program kerja yang sudah kami susun. Kenapa? Mandatori ini datangnya sering tiba-tiba. Informasi yang tiba-tiba. Dan ini penugasan dari pusat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya melalui peraturan presiden terkait dengan pengawasan anggaran dana COVID-19 atau dana vaksin misalnya seperti itu. Bagaimana strategi capaian akuntabilitas kinerja supaya akuntabilitas kinerjanya itu bisa tercapai sesuai dengan target? Ya dimulai dari diri pribadi sendiri bahwa saya akan terus belajar ya terkait dengan pengawasan, berusaha menjadi role model. Yang kedua, saya mengusulkan itu penambahan jabatan fungsional auditor atau P2OPD melalui jalur perpindahan ASN di luar inspektorat, baik yang dari kabupaten maupun dari luar kabupaten, karena kita memang kekurangan. Selanjutnya, tentunya berkolaborasi dengan Irban atau bidang-bidang yang ada di inspektorat, masuk dengan ASN lainnya. Memperbanyak koneksi dan memanfaatkan koneksi jaringan kerja ketika mengalami kejenuhan, ketika ingin berdiskusi dan seterusnya, tidak hanya internal, tapi juga dengan teman-teman di eksternal. Nah, baik-baiklah kita berteman. Selanjutnya peningkatan kompetensi Irban dan auditornya melalui program diklat dari instansi pembina. Yang terakhir itu saya menyarankan untuk healing time. Jadi kita perlu recovery untuk kembali lagi di refresh gitu ya, supaya kita bisa bekerja dengan baik karena ada satu saat kita jenuh gitu. Mencari hiburan, ketenangan, menjadikan pikiran secara bersama-sama. Tantangan berkinerja bahwa AP berperan tidak hanya sebagai pemeriksa, tapi juga bisa menjadi penjamin mutu dan konsultan yang mendampingi dan membina objek pemeriksaan atau OPD dengan sistem sharing partner. Bukan hanya memeriksa, tapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan yang nyaman. Karena kinerja APIP itu tidak diukur dengan banyaknya temuan, tapi bagaimana efektifnya pembinaan yang dilakukan. Jadi tidak seolah-olah semata-mata mencari kesalahan. APIP itu harus bisa berada di depan untuk memberikan peringatan dini, tidak hanya di belakang menyalah-nyalahkan gitu. Sebagaimana arahan Presiden, kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan biarkan kawan-kawan kita terperosok. Bangun sistem peringatan dini, perkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.